Di awal pembelajaran kita belajar bahwa Docker Container ini merupakan lingkungan yang terisolasi, di mana di dalamnya terdapat aplikasi dan semua hal yang dibutuhkan agar aplikasi tersebut dapat berjalan. Nah, untuk membuat kontainer ini dapat berhubungan antara kontainer yang satu dengan kontainer yang lainnya, kita membutuhkan yang namanya Docker Network. Nah, sebagai contoh, kita akan membuat sebuah Docker Network, kemudian kita akan menghubungkan aplikasi To Do App yang sebelumnya kita kerjakan dengan sebuah database yang namanya MySQL. MySQL ini sebuah database, nanti di dalamnya kita akan simpan data agenda dari aplikasi kita masukkan ke dalam database. Oke, nanti perintahnya seperti ini, kita akan buat dulu network-nya ya, dengan command docker network, kemudian create, kemudian kita kasih nama network-nya, nanti di sini namanya adalah to do strip up gini, dan kemudian pertama-tama kita akan jalankan kontainer MySQL. Nah, perintahnya akan sedikit agak panjang ya, seperti ini. Docker run seperti biasa ya. Nah, tetapi di sini kita akan hubungkan kontainer ini dengan network. Network-nya adalah to do yang barusan kita buat ini di atas ini. Oops. Nah, di atas ini ya. Nah, kemudian kita akan memberikan alias untuk kontainer ini di dalam network-nya. Aliasnya adalah MySQL. Nah, kenapa kita perlu memberikan alias? Karena kalau tidak diberikan alias, nanti misalnya kita ingin menghubungkan kontainer ini dengan kontainer yang lainnya, kita perlu tahu IP address-nya. Nah, akan agak repot ya kalau kita harus tahu dulu IP address-nya. Jadi kita nanti bisa gunakan aliasnya aja. Kemudian di sini adalah Docker volume, jadi kita nanti akan membuat Docker volume. Nah, ini akan otomatis dibuat ya di dalam Docker. Nah, di sini ada titik 2. Nah, titik 2 ini artinya kita memetakan ini data atau file yang ada di dalam Docker. Oh, sorry, maksud saya direktori yang ada di dalam kontainernya dimasukkan ke dalam Docker volume ini, gitu ya. Jadi data di dalam sini akan dipetakan ke dalam Docker volume-nya ini. Perhatikan di sini ada tanda pisahnya titik 2. Nah, kemudian ini ada namanya environment variable. Ada 2 environment variable yang kita set ya. Ada MySQL root password sama MySQL database. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya ya, dari mana sih taunya ini ada password dan database atau environment variable yang lain? Sebenarnya kalian bisa masuk ke dalam Docker registry-nya. Contohnya ya, Docker Hub, kita cari MySQL seperti ini. Nah, ini ada official page dari Docker registry MySQL. Nah, sebenarnya untuk Docker registry atau Docker image yang sering digunakan, contohnya seperti database MySQL ini, kalian bisa masuk ke dalam halaman Docker Hub-nya. Kalian lihat di bagian overview ini terdapat tutorialnya, bagaimana cara menggunakan image ini. Nah, ini udah ada sintaknya atau komen-komennya, dan kalau kalian scroll ke bawah ini ada environment variables-nya. Nah, di sini tadi ya MySQL, root password, ada MySQL database, dan sebagainya. Nah, saya tidak akan bahas lebih dalam mengenai overview dari image database MySQL ini, karena setiap image yang ada di dalam Docker registry ini dia punya tutorialnya masing-masing, begitu ya. Nah, untuk menjalankan aplikasi kita nanti yang kita butuhkan hanyalah 2 environment variable ini aja, yaitu MySQL root password sama MySQL database. Passwordnya adalah secret, kemudian database-nya namanya Todos ini ya. Dan terakhir adalah nama Docker image dasarnya, yaitu MySQL 8.0. Nah, ini karena belum ada di dalam Docker desktop kita, nanti Docker akan pull atau menariknya dari Docker registry. Oke, kita akan coba aja langsung. Kita jalankan dulu ini. Kita buat dulu network-nya ya. Saya copy. Kita masuk lagi ke dalam Visual Studio Code ya di terminalnya. Oke, kita berhasil membuat network-nya. Kemudian saya akan jalankan kode berikutnya, yaitu ini ya, docker run sebagainya ini. Saya copy aja. Kemudian saya jalankan di sini. Nah, dia mendeteksi bahwa tidak ada image MySQL 8.0, makanya dia akan pull dari Docker registry-nya. Kita tunggu sampai proses pulling-nya selesai.
Nah, ini kontainer MySQL-nya sudah berhasil kita jalankan. Kalau kita masuk ke dalam Docker Desktop ya, di bagian kontainer, perhatikan di sini ada ya, kontainer MySQL yang sedang berjalan. Nah, kita bisa masuk ke dalam database-nya. Nah, caranya adalah dengan menggunakan perintah ini. Docker, kemudian exec, ya, kemudian kita kasih flag I dan T. I dan T ini adalah mengaktifkan mode interaktif ya, dan terminal sehingga kita memungkinkan input dari keyboard. Kemudian kita masukkan kontainer ID-nya. Nanti kita lihat kontainer ID yang sedang aktif di dalam Docker desktop kita. Kemudian MySQL -u -root -p. Nah, ini digunakan untuk menjalankan MySQL client di dalam kontainernya. Artinya kita memberikan perintah kepada database MySQL yang ada di dalam kontainernya. Oke, kita masuk dulu ke dalam Visual Studio Code. Kita clear dulu ini. Kita lihat kontainer yang aktif. Kita akan ambil ID-nya. Docker, container, ls begini ya. Nah, ini adalah ID kontainernya. Saya akan copy dari sini komennya. Begini ya. Kemudian saya akan copy lagi kontainer database MySQL-nya. Seperti ini, kita ganti ini ID-nya. Oops, sorry ya. Seperti ini. Kemudian ini tadi MySQL-nya terhapus ya. MySQL. Seperti ini ya. Kemudian kita langsung jalankan aja. Nah, kita akan diminta password. Passwordnya adalah secret. Secret seperti ini. Enter aja. Nah, kita berhasil masuk ke dalam database-nya. Perhatikan sekarang di terminal yang sebelumnya adalah directory. Directory dari project kita sekarang berubah menjadi MySQL. Nah, untuk melihat database yang ada di MySQL ini, kita bisa gunakan command. Command-nya menggunakan query SQL. Untuk melihat database, kita tulis di sini show databases, titik koma. Nah, ini adalah database default yang ada di dalam MySQL-nya. Nah, ini belum ada apa-apa, nanti kita akan hubungkan aplikasi atau project kita ke dalam database-nya, sehingga di dalam sini nanti akan ada data to-do list yang akan kita masukkan. Cara untuk keluarnya, kalian bisa ketikkan exit di sini ya, kemudian titik koma. Nah, dia akan keluar dari database-nya, kita kembali lagi ke dalam direktorinya.